Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Novitasari dengan NIM 08494576 dari UP PDJ Malang. Di sini saya akan praktikkan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Untuk soal tugas 3 dapat dilihat pada file PDF di bawah ini. Untuk filenya berisi instruksi tugas. Yang pertama adalah membuat proyek untuk menampilkan data API yang berisi nama-nama cryptocurrency. Untuk URL API-nya sudah saya buka di sini. Jadi dia akan mengembalikan data ini. Selanjutnya kita akan membuat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut. Ini menampilkan atribut rank, name, simbol, dan juga price USD. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk starter project-nya. Jadi saya menggunakan starter project list. Di sini juga sudah saya siapkan servernya, sudah saya jalankan aplikasinya menggunakan perintah Ioniset. Hasilnya kita akan lihat di sini. Tadi portnya 8100. Nah, ini default halaman yang dihasilkan oleh Ionic dengan template list. Selanjutnya kita akan ubah. Kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Oke, ini adalah halaman detail dari list. Karena kita tidak memerlukan ini, jadi saya hapus. Oke, selanjutnya data ini juga saya sudah tidak perlu, jadi saya hapus karena ini data message ya. Oke, selanjutnya saya akan simpan URL API-nya ke dalam file environment. Saya simpan di variabel pipe API URL. Kita copy untuk link API-nya. Taruh di sini. Sebentar, ini saya menemukan error. Oke, ini ignore deprecation dulu. Oke. Selanjutnya kita akan buat folder dalam folder src, yakni folder service. Lalu buat file app.ps. Di sini saya akan memanggil API-nya. Saya buat variabel dulu. Untuk value-nya kita import dari meta ya. Oke, setelah itu kita buat folder
repositories. Jadi folder ini digunakan untuk menampung data dari API. Kita buat file crypto untuk data crypto. Jadi kita import fungsi API tadi dari di sini. Selanjutnya kita buat interface crypto. Jadi kita akan menggunakan variabel rank dengan tipe number, name string, symbol string, dan juga price USD. Di sini saya mau menambahkan atribut ini, %C. Oke, selanjutnya kita buat kumpulan fungsi dari crypto repository. Kita buat fungsi get all, karena untuk proyek yang sekarang kita hanya membutuhkan get all saja. Oke, kita lihat struktur data yang dikembalikan API. Jadi strukturnya ini adalah objek. Terdapat objek yang memiliki atribut data dengan nilainya adalah array. Jadi kita akan lakukan fungsi mapping. Kita akses dulu data, lalu kita map. Kita ambil bagian yang hanya kita perlukan, yakni rank, name, simbol, price USD, dan juga %C 24 hours. Item crypto. Nah, seperti ini. Jadi data dari API ini kita tidak akan ambil semua atributnya ya. Kita hanya ambil 5 atribut saja. Jadi selanjutnya kita gunakan di dalam file homepage. Sebelumnya ini saya mau ubah dulu. Oke, ini tidak perlu, jadi saya hapus. Oke, saya import dulu untuk crypto repository sama type crypto. Oke, ini karena kita tidak butuh variabel message, ini saya hapus. Saya ganti dengan variabel crypto. Misalnya kita buat fungsi
load data. Jadi fungsi ini akan kita gunakan atau akan kita panggil di dalam onMove sama dalam refresh. Oke, selanjutnya kita import onMove dari book, dari view, kita pakai di sini. Oke, untuk di dalam custom event refresh kita juga akan buat blok yang memanggil fungsi load data. Setelah itu ini kita pindah dan ini hapus. Oke, selanjutnya kita akan buat crypto list item dalam file komponen, maksudnya dalam folder komponen. Untuk template-nya saya copy dari sini ya, dari message. Oke, selanjutnya kita buat props. Jadi kita akan buat props data dari atau type-nya dari crypto ini ya. Oke, selanjutnya kita import komponennya. Lalu kita gunakan di sini. Ini saya hapus dulu. Kita pakai perulangan. Sorry. Kita gunakan key-nya adalah index. Lalu props-nya data. Pakai create.
Sebelumnya kita import dulu type-nya. Oke, selanjutnya kita akan ubah template-nya di sini. Oke, ini saya kasih buat rank. Ini oke, lalu untuk bagian ini saya akan isi data.name, lalu ion icon saya tidak butuh di sini. Ini saya ganti data ini price USD, saya tambahin argumen US dollar. Oke, ini saya hapus karena saya tidak butuh. Lalu di sini saya menggunakan data.symbol. Oke, mungkin saya akan guna ini. Untuk ini saya akan gunakan persen. Oke, hapus bagian-bagian yang sudah tidak diperlukan. Ini juga saya hapus. Nah, untuk list itemnya ini saya tambahkan list item Matika. Oke, saya lihat dulu untuk hasilnya. Sebentar, ini ada error pada bagian router. Ini saya hapus dulu. Oke, ini sudah tampil, tinggal mengatur styling aja. Oke, di sini saya akan mengatur stylenya. Ini saya tambahkan hashtag, lalu
saya atur untuk rank. Ini mau saya kasih color, saya pakai warna abu-abu. Untuk warna hexanya adalah 6B 7280. Lalu saya gunakan display yang line block dan juga width-nya saya atur 50 pix. Oke. Di sini saya akan custom warna. Oke, jadi saya akan kasih custom class. Jadi jika data persincing 24 hours-nya lebih dari 0, maka dia akan memiliki kelas text success, dan juga jika lebih, atau maksudnya jika kurang dari 0, dia akan memiliki kelas text danger. Sebenarnya kita akan kasih styling di sini untuk text success. Saya kasih color green. Untuk text danger saya kasih color red. Oke, kita lihat. Nah, sudah ya. Selanjutnya saya akan menambahkan tombol refresh. Untuk tombol refresh-nya ada di halaman homepage. Oke, kita akan lihat dokumentasi di Ionic. Jadi kita akan menggunakan ion web button seperti ini. Ini kita pindah. Lalu untuk ikonnya saya gunakan icon refresh outline. Oke, kita import dulu. Kita import ikonnya.
kita coba lihat dulu. Oke, ini sudah tampil di sini. Sekarang kita akan kasih add click. Jadi ketika tombol refresh ini diklik, dia akan meload data. Untuk mengetahui apakah data itu terload, kita akan menggunakan elemen loading. Jadi kita akan buat variabel isLoading. Nah, kita akan set di sini. Kita pakai set timeout. Jadi isLoadingnya tuh biar lebih terlihat. Jadi kita akan kasih elemen loadingnya di sini. Kita gunakan and spinner. Kita import dulu. Oke, kita pakai spin bubbles. Oke, jadi ketika elemen loadingnya bernilai false, maka item listnya akan tampil. Kita akan kasih styling. Lalu kita style di dalam then. Oke, kita akan coba lihat. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, sekian untuk tutorial praktikum tugas 3 untuk aplikasi crypto app sudah berjalan dengan baik dan juga sudah menampilkan data seperti rank, name, simbol, price USD dan juga persen change 24 hours. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.